Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berkunjung ke markas Tesla, Austin, Texas, Amerika Serikat untuk bertemu langsung dengan orang terkaya nomor 1 di dunia, Elon Musk. Ya, banyak orang yang antusias tuh dan merasa bahwa ada sesuatu yang akan diperoleh oleh Indonesia. Ya memang bertemu, tapi to discuss apa disebut potential on nickel deal segala macam gitu. Dan seperti biasa, Rocky Gerung pun lagi-lagi sibuk nyinyirin Jokowi. Jokowi ingin menaikkan level permainannya setingkat ke atas lagi untuk memproduksi barang jadi. Inilah inti dari pertemuan dengan LDV dan Elon Musk di Amerika kemarin. Berkali-kali saya sampaikan stop ekspor nikel. Dan akhirnya yang kita dapatkan apa? Industri di dalam negeri berkembang dengan sangat cepat. Dari unggahan Instagram pengusaha, sekaligus Direktur PT Toba Bara Sejahtera Pandu Sarir, Luhut Panjaitan bertemu dengan Elon Musk adalah untuk membahas investasi di industri energi terbarukan nikel dan mobil listrik. Jadi saya kira itu orang diskusi aja di situ dan itu belum ada sesuatu yang bisa memberi tanda pasti bahwa Elon Musk itu punya keseriusan untuk investasi di Indonesia. Ya pokoknya ya, apapun yang dilakukan Jokowi selalu saja salah di mata Rocky Gerung yang kabarnya ya kini sudah naik daun menjabat sebagai Hujatul Islam bagi alumni Monas Limin. Ketika Elon Musk pertama kali berhubungan dengan pemerintah Indonesia, dia bilang bahwa dia butuh nikel setengah jadi untuk pabrik baterai mobil Tesla-nya. Tapi ya itu, dia hanya butuh nikel setengah jadinya aja. Sedangkan pabrik baterainya dia pengen buat di Australia. Ya jelas Jokowi nggak mau. Dia nggak mau Indonesia cuma jadi negara konsumen aja, bukan produsen. Tidak ada pilihan yang ingin mengambil membeli bahan mentah kita sudah tidak bisa lagi. Artinya mau tidak mau harus mendirikan industri di tanah air. Sehingga kita tidak ekspor lagi yang namanya bahan mentah yang sudah berpuluh-puluh tahun kita lakukan tanpa memberikan nilai tambah yang besar kepada negara. Sebelumnya Elon Musk sempat mengungkapkan keinginannya untuk berinvestasi di Indonesia yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia mencapai angka produksi 345.000 metrik ton. Nikel sendiri merupakan salah satu material utama dalam pembuatan baterai yang digunakan dalam mobil-mobil listrik Tesla. Ngambeknya itu sebenarnya bagian dari bargaining Elon Musk aja. Tapi Elon Musk itu tetap butuh nikel kita. Karena itu saluran belakang antara Indonesia dan Elon tetap dibuat terbuka. Strategi mempertemukan dua kepentingan bisnis ini tetap dibangun. Dan seperti yang kita lihat kemarin, Elon Musk sudah bertemu dengan LDP yang mewakili pemerintah Indonesia. Bahkan ada rencana juga Jokowi akan berkunjung dan melihat proyek SpaceX Elon di Amerika. Usai pertemuan, pendiri SpaceX dan Tesla berjanji akan menyambut kehadiran Presiden Joko Widodo di SpaceX, Texas, Amerika Serikat pada tanggal 14 Mei mendatang. I'm very encouraged about the future, and I think there's a tremendous amount of opportunity in Indonesia, and I look forward to visiting and seeing for myself. Yeah, I think our discussion with Elon went so well, and we plan to see him again in SpaceX. I think President has planned to visit on 14th of May, and Elon agreed to receive President SpaceX. Hopefully by the time after the visit of the Elon team to Indonesia, we can announce something. It would be an honor to meet the president, so I look forward to meeting him. Begitulah bisnis. Ketika kita tahu bahwa kita punya nilai yang dibutuhkan mereka, maka kita harus percaya diri kalau mereka akan membeli. Tentu semua dengan aturan kita sendiri karena ini negara berdaulat. Dan Elon Musk juga sekaya-kayanya dia harus mengerti itu, bahwa Indonesia presidennya sekarang adalah Jokowi yang tetap baik dalam berkomunikasi, tetapi dalam aturan dia tidak mau berkompromi. Bayangkan kalau kita hanya mengekspornya dalam bentuk bahan mentah.
Oleh sebab itu, saya sangat menghargai, mengapresiasi pembangunan smelter oleh PT Gunbuster Nickel Industry, dan ini akan memberikan nilai tambah yang tidak sedikit. Dari biji nikel yang diolah menjadi ferronikel, ini nilai tambahnya meningkat 14 kali. Dan jika dari biji nikel diolah menjadi billet stainless steel, akan meningkat nilainya 19 kali lipat. Sebuah nilai yang tidak sedikit. Dan tadi Menko Perekonomian Bapak Erlangga menyampaikan bahwa tahun ini diperkirakan ekspor stainless kita akan melompat menjadi kurang lebih perkiraan kita 20,8 miliar US dollar. Yang biasanya kalau kita ekspor bahan mentah hanya 1 atau sampai 2 miliar. Ini sebuah lompatan yang sangat besar sekali. Oleh sebab itu, saya perlu mengingatkan kepada kita semuanya, kepada investor, bahwa yang namanya ekspor raw material, kalau sudah nikel, ini akan masuk lagi ke yang namanya boksit. Jadi yang ingin membangun industri, membangun untuk hilirisasi boksit, silahkan. Karena kesempatannya hanya ada 1 tahun, setelah itu akan stop, nggak boleh lagi. Dan saya perlu mengingatkan juga kepada pemerintah daerah, Gubernur, Pak Bupati, agar menjaga iklim investasi agar kondusif, sehingga betul-betul nilai tambah itu muncul. Dari industri seperti ini, kita akan mendapatkan pajak, jelas. Kita akan mendapatkan lapangan pekerjaan. Kita akan mendapatkan devisa yang tidak sedikit. Yang biasanya tenaga kerja yang dapat adalah yang negara yang kita kirim bahan mentah. Sekarang tenaga kerja muncul di sini. Saya tadi tanya ke Pak Dirut, ada berapa tenaga kerja yang direkrut di sini maupun di Morowali? 27.000. Sebuah jumlah yang tidak sedikit, 27.000 itu. Sehingga ini akan muncul industri, 27.000, 30.000, 40.000, rekrutmen seperti ini yang kita inginkan. Sehingga semua rakyat kita ingin semuanya bekerja. Tidak hanya melihat bahan mentah yang diekspor ke negara lain, tetapi memberikan nilai tambah lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya pada negara kita. Dan yang kedua, kepada Pak Nur dan Bupati, berikan yang namanya perusahaan ini, investor, mereka merasa aman untuk menjalankan aktivitas usahanya, sehingga bisa meningkatkan nilai investasi di masa-masa yang akan datang. Dan kita harapkan rakyat yang berada di sekitar industri ini merasakan manfaatnya, baik yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan dan juga peluang-peluang usaha baru bagi usaha kecil, usaha menengah, dan yang lain-lainnya, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di provinsi maupun di kabupaten di mana industri ini berada.